Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis. Bukan unboxing ya guys, tes untuk sebuah kartu grafis saja. Karena saya dapetin kartu ini berupa unit aja. Seperti yang teman-teman lihat di layar di sini, saya dapetin kartu grafis dari Kubu Hijau, yaitu dari brand MSI GTX 960 2GB GDDR5 ya guys ya. Jadi ini untuk seri Tiger ya. Oke, saya ambil alas dulu. Untuk seri Tiger dari brand MSI GeForce GTX 960 2GB GDDR5 ya. Untuk unitnya ini dual fan ya, berwarna hitam dan putih. Untuk heatsink berwarna chrome, masih sangat rawat banget unitnya, bersih ya, mulus, kinclong. Kemudian dia memiliki gold pipe di bagian bawahnya, gold pipe dan PCI Express 3.0. Kalau dilihat di sini kartu grafis ini berdimensi cukup besar ya. Untuk panjangnya ya nggak sampai 30 cm juga sih, kurang lebih di 20 cm. Namun nanti kita akan lihat di touch power up ya. Oke, kita akan lihat di bagian atasnya. Di sini tampak kartu grafis ini memiliki heatsink yang cukup compact ya. Dan kenapa dia memiliki heatsink yang compact? Karena dia sudah menggunakan gold pipe ya. Kemudian sudah high quality komponen tentunya, dan kartu grafis ini cukup membutuhkan 6 pin power tambahan aja untuk mensuplai dayanya ya. 6 pin power tambahan aja ini TDP-nya kurang lebih di angka 70 sampai 100 watt ya, maksimal seperti itu guys, seperti itu. Oke, kalau kita lihat untuk displaynya, kartu grafis ini dilengkapi dengan 5 buah display. Ada 3 buah display port, 1 buah HDMI port dan 1 buah DVI port ya. Dan platnya juga masih kinyis-kinyis banget, kinclong. Dan kita lihat untuk di bagian belakangnya, untuk plat fiber dari kartu grafis ini juga masih sangat bersih banget guys, masih sangat bersih. Untuk segel pabrikannya masih utuh guys. Di sini sedikit terkopek karena ini saya dapetin unit aja, mungkin tergosok-gosok dari packingan, tapi ini dijamin masih segel ya, segelnya masih utuh, segel resmi dari MSI. Kemudian untuk serinya seperti ini, GTX 960 2GD5T OC Edition ya, OC Edition untuk kartu grafis ini seperti itu. Oke, ini untuk overall penampakan dari bagian plat fibernya masih sangat mulus, kinclong, bersih guys, seperti itu. Oke, kita akan menuju ke PC dan kita akan tes kartu grafisnya ya guys ya. Oke, kita meluncur ke PC dulu. Oke, kita kasih lighting. Kita turunkan dulu. Kita pakai lighting. Kita pasang dulu. Oke guys, kita pasang kartu grafisnya ya di PCI Express. Panjang. Panjang tapi aman. Oke, kita kunci pakai selembar baut. Sehelai, bukan selembar sih. Sehelai baut. Oke, terus kita pakai 6 pin power tambahan ya. 6 pin power tambahan PCI Express. Kita giring dulu ke sini. Kita colok, paskan. Oke, cakep ya. 6 pin power. Terus kita gunakan display port nih. Kita pasang display port dulu. Display port atau HDMI? Display port aja deh yang paling ujung ya. Oke, kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pas ya, udah pas, bisa Express pas, pin power bisa Express oke. Display port kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya supply dengan PSU Colgate CMX 780 plus bronze. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, muter, kipas muter ya. Oke, kipas muter, senyap juga. Kita tunggu respon ke displaynya. Oke, display udah ngasih tampilan nih. Kita akan jalanin tes nih ya. Kita tunggu. Oh ya, ini untuk dayanya bisa dilihat ya, 97-98 watt ya, kisaran segitu ya.
untuk startingnya. Oke, kita balikin lagi ke atas. Karena saya sudah beberapa kali tes si GTX 960 sih di PC saya untuk jalanin benchmark di preset 1080 ya. Oke, ini zoom dikit. Kita tes di 17 Januari jam 11.44. Ini sambil nunggu resolusi layar berubah ke Full HD ya, supaya bisa full screen. Ini aku tegak lurusin dulu, pas center dulu yang penting ya guys. Tinggal dimaju aja tripodnya perlahan. Cakep. Kita tunggu resolusi layar berubah ke Full HD dulu. Ini masih belum Full HD, jadi menunggu driver terinialisasi dengan baik ya. Tandanya apa? Resolusi layar akan berubah. Kartu grafis adem nih 31 derajat Celcius, ini di warna hijau yang bawah ini. Kalau yang orange ini warna prosesor, warna orange kan prosesor Ryzen, saya kasih tanda orange. Kalau yang kubu hijau Nvidia, kalau merah AMD. Jadi otomatis ya saya setting seperti itu. Kita tunggu resolusi layar berubah ke Full HD. Wait for a couple minutes. Dia bakal ngeblink ntar kalau tanda bahwa PC bisa mendeteksi dengan baik. Untuk controller udah kedeteksi, kontrolnya nggak saya lepas, jadi dia akan butuh diinisialisasi juga waktu nyalain PC. Nah, udah ada suara tung tung. Nah, itu artinya bahwa display udah kedeteksi dengan baik ya. Resolusi udah Full HD, suhu di 33-34 ya, 33-34. Kita bisa lihat dulu di sini. Ya, kartu grafis ini suhu startnya di 30 derajat, terendahnya di 30 derajat ya. Saat ini posisi 33-32, kita reload aja biar full untuk parameternya tampil. Kemudian kita buka juga GPU Z. Jangan lupa juga kita cross check MSI Afterburner untuk kita reload ulang ya. Dan kita tampilin semua di layar nih. Oh ya, satu lagi kita bakal tes pakai seperti biasa 3D Mark. Jadi suhu terendahnya di 30-an tadi ya, bisa dilihat ya waktu sebelum aku reload. Kartu grafis ini saat ini posisi di 34 derajat Celcius. Oke, kita look up spesifikasi kartu grafisnya guys. Ini aku close aja websitenya. Ini begitu di look up langsung tampil ya di test power up. Namanya MSI GTX 960 OC Edition ya. Dia arsitekturnya Maxwell 2.0 GM206. Dia memiliki transistor 2940 juta transistor ya. Kemudian dia memiliki render tekstur mappingnya 32/64 dengan shadernya di 1024 core. Tentunya ini cukup lancar dalam bermain game ya. Dan bus interface-nya di 16 kali 3.0, direct supportnya 12_1 dengan bus width-nya di 128 bit dengan bandwidth 112 GB per second ya. 112 GB per second tuh kenceng guys. Untuk game-game ringan lah ya, seperti itu. GDDR5 nya Samsung 2 GB 128 bit ya. Udah bisa ngedeteksi driver terbaru versi 516.94 di Windows 10 64 bit. Kemudian dia memiliki base clock di 1178, memorinya 1753 dan boost clocknya di 1241 MHz ya. Untuk kartu grafis gaming tuh biasanya dia memiliki boost clock. Oke, kita bicara mengenai board desainnya. Slot bitnya dia dual slot ya, ukurannya dual slot. Panjangnya 27,3 cm, TDP-nya 120 watt untuk full load ya. Saat ini kita bisa lihat TDP-nya hanya di 15 watt aja. Untuk kartu grafis ini sudah dites oleh tim Test Power Up pakai PSU 300 watt yang certified tentunya. Oke, berjalan bagus. HDMI-nya 2.0, DisplayPort-nya 1.4A, dia punya DisplayPort-nya 3 biji, mantap ya. Power connector-nya 1x6 pin power tambahan. Jadi mantap jiwa. Oke, kita langsung tes aja. Kita akan benchmark kartu grafis ini pakai Firestrike di preset 1080 ya, karena
Untuk GTX 960 ini dia memiliki range performa di kisaran 1050 Ti ya, di range-nya segitu ya. Tentunya di atas GTX 750 Ti. Oke, kita jalanin tes di preset 1080 dengan menggunakan Firestrike, running benchmark Firestrike ya. Collecting system info, suhunya 35 derajat Celcius. Mantap. G4 experience-nya juga ngedampingin untuk overlay-nya, bisa kita panggil. Oke, mantap. Di 36 fps ya average-nya, jadi mulus untuk nyalain Firestrike. Temperatur juga di 54 derajat Celcius, cukup adem. Dia udah dapetin 600 frame ya, mungkin di video ini agak nggak kelihatan. Nah, aku fokusin guys biar kelihatan. 800 frame, 900 frame, tembus 1000 kah? Ya, berarti dia bisa dibilang setara dengan GTX 1050 Ti versi yang low ya. Bisa tembus 1050 Ti itu udah bagus sih menurut aku. Ya, memang dia memiliki VRAM 2 GB, tapi untuk performa dalam menjalankan gaming, editing, Adobe Premiere Pro 2019 masih sangat-sangat worth saya rasa guys. Temperatur 57 derajat untuk tes kedua, meluncur signifikan ke 59 derajat, dan dia bisa stabil di average 30 fps, realnya di 38 sampai 40-an ya. Dan suhu masih sangat adem di angka 61 derajat Celcius dengan load 99%, suara kipasnya juga senyap, 33% performance untuk RPM-nya dengan perputarannya di 1000 RPM ya, kurang lebih ya. Jadi benar-benar mantap guys, mantul jiwul. Oke, suhu masuk ke 64 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius, mantap ya, masih jauh dari 70 derajat Celcius. Oke, ternyata sudah selesai untuk benchmarknya. Lanjut ke basic test. Untuk basic test ini tentunya pakai prosesor, jadi kartu grafis akan cenderung idle dan menurunkan suhunya ya untuk menjalankan tes terakhir sebelum combine test ya. Di combine test seperti itu. Temperatur udah turun ke 49 derajat Celcius ke 48, dan dia bisa perform sangat bagus. Saat ini idle di 17% performance. Memory clocknya tadi nggak lihat ya, tapi nanti kita bisa lihat guys saat full loadnya dia berjalan di berapa megahertz seperti itu. Oke, lanjut ke tes terakhir ini pakai combine test. Temperatur di 52 derajat Celcius ke 57, langsam ya, 59 dan 60. Dengan TDP 90-an sampai 102 watt nih maksimal guys. Dengan load di 100% dan fan RPM di 33% dengan perputaran di 1000 RPM masih sama stabil. Dan dia bisa achieve di 13-14 fps, jadi setara dengan GTX 1050 Ti, bener guys, karena ini seri GTX 960 ya. Kita lihat resultnya guys. Untuk kartu grafis ini dia memiliki skor yang bagus di 6952, good ya predikatnya, dimana average-nya hanya 6888, jadi dia jauh lebih tinggi 150 skor ya, kurang lebih ya, 100-an lebih lah kurang lebih ya dari good, dari average skornya. Grafis skornya di 7500-an, fisik skornya di 23.000-an, dan combine skornya di 2600-an. Oke, rata-rata teman-teman di sini bakal main GTA di settingan 1080p. Kartu grafis ini dia bisa achieve 145 FPS lebih ya, dan tingkat kestabilannya bagus. Untuk kartu grafis ini stay di atas 3500-an MHz, mantap. Untuk tes pertama dia bisa achieve 42 fps di 58,9 derajat Celcius. Tes kedua di 65 derajat Celcius dia bisa jalan di 32,94 fps, dan tes terakhir di combine test kartu grafis ini berjalan di 12,2 fps dengan suhu 63 derajat Celcius ya. Jadi terpaut sedikit performanya dari si GTX 1050 Ti guys, atau GTX 1050 tentunya.
Secara sensor, kartu grafis ini memiliki GPU clock di 1341 MHz full, memori clocknya di 1752 MHz, kemudian untuk suhu idealnya di 30 derajat Celcius ya, 30-an tadi. Kemudian current saat ini udah 41 derajat Celcius dan full loadnya 66 derajat Celcius dengan perputaran kipas yang di sini kita lihat idle dan current minimal dan idealnya di 33% RPM, maksimalnya di 38% RPM, jadi gapnya hanya 5% aja. Artinya kartu grafis ini benar-benar adem ya. Just untuk thermal design powernya sendiri minimal atau idealnya di 13 watt. Saat ini idealnya juga di 13 watt dan full loadnya dia bisa di 108 watt ya, untuk diajak full load kenceng guys, seperti itu. Jadi overall untuk si MSI Tiger GTX 960 2GB ini berjalan dengan mantap, mulus, ciamik soro, masih segel tentunya walaupun unit aja, performanya juga bagus dan kondisinya juga mulus. Oke, overall untuk tesnya kurang lebih seperti ini. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.